Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo muslimah, halo semuanya. Jadi hari ini aku lagi seneng banget karena alhamdulillah kemarin tuh aku dikasih kesempatan buat ikut kajian bareng Rubik, Ruang Bicara Khadijah. Yang mana ini tuh komunitas kajian muslimah yang metode belajarnya tuh menurut aku sangat seru. Jadi kita nggak cuma dengerin materi aja, tapi kita juga dikasih kesempatan buat mempresentasikan hasil diskusi kita gitu. Jadi kayak dibagi kelompok gitu, habis itu kita diperkenankan untuk diskusi. Setelah itu hasil diskusi kita boleh dipresentasikan atau dijelaskan kepada teman-teman yang lain. Dan kemarin kebetulan kita baru habis membahas mengenai fitnah. Nah, karena sebelumnya aku sudah membahas tentang muslimah istimewa bersama Tuhannya, jadi kali ini mungkin aku akan sharing sedikit ilmu yang udah aku dapat di kajian kemarin itu mengenai muslimah dan fitnah. Memang agak serem ya fitnah itu. Tapi ya memang begitulah gitu, begitulah adanya wanita itu. Enggak cuma ada hal yang istimewanya aja, tapi juga ada hal yang memang membahayakan. Jadi memang seperti yang kita tahu bahwa wanita itu sebesar-besarnya fitnah. Seperti yang dikatakan Rasul dalam sabdanya, aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita, dalam hadis riwayat Bukhari. Loh, kenapa begitu? Karena memang benar apa yang dikatakan Rasul pada masa itu udah terbukti di zaman sekarang. Tentunya mungkin sering juga kan kita dengar kisahnya atau bahkan ada yang sudah mengalaminya mungkin. Jadi dalam diri wanita memang punya potensi besar adanya fitnah. Nah, fitnah di sini bukan hanya perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang memang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, tapi fitnah di sini juga bermaksud mengarahkan diri sendiri atau mengarahkan orang lain pada kemaksiatan atau menyalahi aturan Allah. Jadi wanita itu dengan segala keterbatasan yang ia punya dibandingkan laki-laki, ia tuh mampu melemahkan laki-laki yang mungkin bisa dibilang cerdas, kuat, gagah. Itu wanita tuh mampu gitu melemahkannya. Bahkan sebagian wanita yang memang punya keterbatasan dalam ilmu agamanya itu tuh mampu melalaikan kaum laki-laki yang memang ahli ibadah, misalnya yang memang ahli ibadah itu jauh dari aturan Tuhannya, jauh dari aturan agamanya. Sering banget kan kita ngelihat atau mendengar hal tersebut gitu, kayaknya udah familiar banget juga gitu di zaman sekarang. Dan kalau kita ambil contoh dari zaman-zamannya para nabi, kita bisa inget nih kisah yang satu ini, kisah yang famous banget, kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Bayangin betapa beratnya ujian Nabi Yusuf saat itu yang disebabkan oleh Zulaikha yang memang tidak bisa menahan hawa nafsunya, sehingga Nabi Yusuf terkena fitnah dan harus menjalani hukuman di penjara. Dan contoh dari orang penyebar fitnahnya yaitu seperti istrinya Abu Lahab yang memang dijuluki sebagai pembawa kayu bakar. Maksudnya di sini ya Ummu Jamil ini sering menjadi provokator dalam menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita hindari gitu. Karena memang Rasulullah SAW pun pernah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman orang yang berpegang teguh pada agamanya seperti orang yang menggenggam bara api, dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan kita udah sampai nih di zaman yang disebutkan tadi, zaman dimana manusia yang mau berpegang teguh sama agamanya tuh kayaknya susah banget, ibarat menggenggam bara api tadi. Jadi bara api kan semakin kita genggam semakin panas ya kan tangan kita. Nah, bara api itu ibarat aturan agama Islam yang kita genggam di zaman sekarang karena banyaknya fitnah di mana-mana. Contoh simpelnya deh, ketika kita berusaha banget nih pengen istiqomah memakai hijab, kemudian ada aja tuh pasti muncul statement dari orang-orang tertentu bahwa hijab tuh gak wajib dalam Islam, atau orang yang berhijab juga belum tentu baik kok hati dan kelakuannya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh, statement-statement kayak gitu yang perlu kita hindari, yang perlu kita waspadai. Karena semakin kesini aturan yang memang keluar dari syariat Islam tuh kayaknya semakin dinormalisasi gitu loh. Nah, makanya nih kita perlu tahu juga fitnah itu disebabkan karena apa sih? Dan ternyata faktor utamanya yaitu karena tersebarnya kebodohan atau kejahilan dalam urusan agama. Minim pengetahuan mengenai sesuatu lah intinya. Dan penyebab kejahilan itu dikarenakan adanya sangkaan yang tidak benar
sangkaan yang tidak baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, adanya kesombongan dalam diri, merasa diri lebih baik daripada orang lain sehingga mampu merendahkan orang lain. Terus yang ketiga, karena adanya penggunaan aturan lain selain aturan Allah. Nah, maka hal-hal itulah yang perlu kita hindari. Nah, kemudian ketika kita terkena fitnah, gimana nih cara ngatasinnya? Yang pertama yaitu ya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita sedang menghadapi ujian, terus kita lagi dekat sama Allah, maka kita akan dipermudah gitu untuk menghadapi ujian tersebut. Nah, yang kedua, kita harus menghadapinya dengan sabar tentunya. Sabar dalam mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu yang justru itu akan merugikan diri kita sendiri ketika kita turuti, ketika kita ikuti. Nah, yang ketiga, mendoakan orang yang memfitnah kita dan juga tetap berperilaku baik kepadanya. Jadi ya tetap doain yang baik-baik gitu ke orang tersebut supaya dibukakan pandangan hati dan pikirannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada dia, bukan sebaliknya. Nah, yang keempat, menghadapi dengan kepala dingin, tidak tergesa-gesa dalam bertindak atau mengambil keputusan tertentu. Terus yang kelima, ridho dan ikhlas menerima kezaliman. Karena ketika kita ikhlas dan menerima keadaan, maka Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan pada hati kita untuk menerima petunjuk darinya. Nah, yang keenam, introspeksi diri, muhasabah, evaluasi diri, mencari celah-celah kesalahan dalam diri kita agar bisa tahu dan dapat diperbaiki lagi ke depannya. Nah, yang ketujuh, diam. Jadi kalau misalnya nggak ada pihak yang netral atau yang bisa jadi penengah dalam hal fitnah ini, maka yang bisa kita lakukan adalah diam, seperti yang dilakukan oleh Siti Maryam ketika difitnah dan dihina oleh masyarakat sekampungnya. Ya ibaratnya sekampung lah ya pada saat itu mah. Tapi Maryam di saat itu tetap diam dan hanya fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya udah, tenang aja gitu, curhatnya ke Allah aja. Nah, yang kedelapan yaitu tawakal atau memasrahkan diri kepada Allah. Jadi setelah kita melakukan ikhtiar tadi, ya kita pasrahin aja hasilnya ke Allah, karena kita nggak ada kuasa buat mengendalikan pikiran orang ataupun pandangan dari orang lain. Yang bisa kita kendalikan ya hati dan pikiran kita, sikap kita sendiri juga gitu dalam menghadapi pandangan mereka. Jadi selebihnya biar Allah aja yang mengatur pandangan mereka terhadap kita. Maka kesimpulannya, kita sebagai wanita muslimah harus pandai-pandai dalam menjaga diri, karena pilihan kita tuh begitu sulit antara menjadi sebaik-baiknya perhiasan atau menjadi seburuk-buruknya fitnah. Nauzubillah. Mungkin segitu dulu ya obrolan aku hari ini seputar muslimah dan fitnah. Mohon dimaafkan juga kalau misalnya banyak kesalahan. Mohon dimaklumi juga karena sampai saat ini pun masih terus belajar. Dan sesungguhnya kebenaran datangnya hanya dari Allah, sedang kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.